Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ayu atau siapa itu? Ayu ya, yang kemarin sakit udah sehat sekarang? Sudah? Alhamdulillah. Sudah bisa dokter? Dokter mana itu? Dokter umum. Baik. Ya. Sekarang kita mulai pembelajaran. Alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Untuk kelas titik doanya boleh? Siap baca doa. Dan sholat istisqa. Ya. Kalian masih ada yang ingat apa itu sholat istisqa? Sholat untuk memanggil hujan atau untuk meminta doa kepada Allah supaya mendatangkan hujan. Baik, dapat ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan lanjut membahas tentang sholat jenazah. Ada yang tahu apa sholat jenazah? Ya, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Baik. Nah, sebelum kita melangkah kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa tujuan dari pembelajaran kita yang akan kita laksanakan hari ini tentunya ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah supaya peserta didik atau siswa atau kalian mampu menjelaskan pengertian dan tujuan sholat jenazah. Yang kedua adalah mampu mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Kemudian tujuan yang ketiga adalah supaya kalian dapat menunjukkan kepedulian sosial ya dari kebersamaan itu, supaya menunjukkan kepedulian sosial melalui pemahaman sholat jenazah. Dan syarat yang kedua adalah didirikan setelah jenazahnya dimandikan atau disucikan dan dikafani tentunya ya. Setelah dikafani, syarat yang ketiga jenazah harus diletakkan di sebelah kiblat ya. Jadi jenazahnya di kiblat, otomatis kita sebagai manusia yang menyolatinya itu akan menghadap kiblat, yang menghadap jenazah karena jenazahnya ada di kiblat ya. Itu syarat sah untuk sholat jenazah. Kemudian rukun sholat jenazah ada 4. Yang pertama kemudian berdiri bagi yang kemudian dilakukan dengan 4 takbir ya. Dan yang terakhir adalah sah. Wah, di dalam sholat jenazah itu ada rukun nggak sih? Ya, tidak ada. Adanya hanya sholat jenazah itu. Tadi itu ada rukunnya ya. Nah, sebelum takbir kita diwajibkan untuk membaca niat dulu ya. Niatnya adalah usolli ala hadal mayyiti
Ya, ini untuk laki-laki ya. Nah, untuk yang perempuan diganti H saja, ya. Sampai di sini paham? Nanti kalau ada yang ditanyakan di akhir ya. Kemudian pada takbir kelima, setelah tadi takbir 3 selesai, kita lakukan takbir lagi, Allahu Akbar, lalu membaca doa lagi. Itu seperti apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, seperti itu. Untuk laki-laki. Kalau perempuan, silakan saja. Setelah selesai takbir keempat, lalu kita salam seperti di dalam sholat tentunya ya. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, ada di sini yang mau bertanya atau kurang paham tentang sholat jenazah? Mau tanya. Boleh. Oh iya, bagus sekali. Terima kasih Sana ya. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Apa sih perbedaan sholat jenazah dengan sholat gaib? Ada yang tahu? Ya, sekarang tidak ada kalau gaib tidak secara langsung. Oh, tidak secara langsung. Tidak ada jenazahnya. Bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk Stefania dan Saka. Ya, jadi memang bagus. Bagus sekali, memang jawabannya tepat sekali ya. Jadi untuk sholat jenazah itu harus ada bentuk jenazahnya atau manusianya di depan kita yang mau disolatkan ya, perbedaannya itu. Kalau sholat gaib jenazahnya tidak ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau misalkan ada korban kemudian dia hanyut di sungai dan tidak ditemukan, nah itu otomatis bagaimana kita cara menolaknya? Ya dengan sholat gaib. Sebenarnya itu sholat jenazah, tapi kondisinya saja yang berbeda ya. Kalau sholat jenazah ada bentuk jenazahnya, kalau sholat gaib berarti jenazahnya hilang ya. Hilang di hutan boleh. Kalau ada orang yang mendaki kemudian dia tidak ditemukan, boleh dilaksanakan sholat gaib namanya ya. Itu perbedaannya ya. Siapa sudah paham ya? Yang lain sudah paham? Ya sudah. Ya sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Kalau takbir yang keempat belum hafal, apakah sah sholatnya? Takbir keempatnya belum hafal. Ya. Baik, Stefania lagi. Ya. Dan Syah, yang lain? Syah? Sah, boleh karena rukun itu adalah hukumnya sunnah. Boleh dilakukan, boleh. Kalau kita sudah hafal memang harus ya kalau hafal. Kalau tidak bagaimana? Ya tidak apa-apa ya. Apalagi kita mengikuti imam, boleh dilakukan. Yang penting niatnya dulu ya. Jadi tadi jawabannya adalah boleh ya Stefania ya. Baik, kita setelah ada selesai tadi ya materi, kita akan berlanjut kepada tugas kelompok untuk mengevaluasi atau mengidentifikasi apa sih penyebab atau masalah yang ada di materi kita hari ini, yaitu sholat jenazah. Baik anak-anak, sekarang kita akan membuat simulasi tentang sholat jenazah ya. Jadi nanti kalian mengidentifikasi seperti apa sih cara-cara sholat jenazah itu. Nah, nanti kalian presentasikan hasilnya nanti di depan kelas ya, seperti apa simulasinya ya. Paham ya? Ya. Ya, kita bagi kelompoknya menjadi 2 kelompok saja ya. Jadi nanti kita sama-sama membuat boneka dulu ya, boneka dari jenazahnya ya. Kita bagi kelompoknya menjadi 2 ya. Laki-lakinya 1, 2, 3 boleh. Kemudian perempuannya 2, laki-laki 2, perempuan 3 ya, seperti itu. Pertanyaannya dibaca badan atau lecet? Jika tidak ada laki-laki maka imam diganti perempuan, boleh atau tidak? Boleh tidak? Oh boleh ya. Jadi memang boleh ya. Jika memang tidak itu ketika ada yang meninggal dunia dan tidak ada laki-laki ya, maka imam itu posisi imam digantikan oleh perempuan. Sama juga seperti sholat wajib ya. Kalau tidak ada laki-laki ya perempuan
menjadi pada perempuan dirinya satu Terus. Baca, baca, baca. kedua bacakan selawat takbir juga baca doa Allahumma takbir kelima bacaan doa Allahumma Sudah? Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Sudah tidak ada? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, berita pertama untuk kelompok 2. Ya, jadi nanti posisinya kurang lebih seperti ini ya. Kalau jenazah perempuan, maka posisi imam ada di tengah jenazah. Ya, paham ya sampai di sini ya? Baik, silakan kembali. Tangan, boleh. Boleh, boleh, silakan. Jangan lama-lama ya. Ibu akan menyimpulkan apa sih yang sudah kita dapatkan. Ya, yang pertama adalah sholat jenazah atau sholat yang dilakukan ketika kerabat atau teman meninggal dunia. Ya, jadi kalian jadi tahu. Kemudian sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi paham kan bahwa fardu kifayah itu hukumnya wajib dilaksanakan kalau ada yang meninggal dunia. Ya. Baik, selanjutnya untuk refleksi hari ini, Ibu hanya ingin memberikan satu pertanyaan saja ya, yaitu apa sih sebenarnya yang kalian dapatkan dari pembelajaran